Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Sofyan. Saya di sini akan menerangkan mengenai hukum pidana. Biar tidak terlalu lama, mari saja kita mulai. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hukum pidana. Apa pengertian hukum pidana? Menurut pandangan Mulyatnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana ialah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur dasar-dasar untuk pertama, menentukan tindakan-tindakan mana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi barang siapa saja yang melanggarnya. Kedua, menentukan kapan saja dan dalam hal apa sajakah mereka yang telah melakukan tindakan pidana dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana telah diancamkan. Ketiga, yaitu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan hukuman yang dapat dilakukan atas orang yang telah disangka telah melakukan pelanggaran pidana. Dan harus dipahami bahwa hukum pidana ini adalah salah satu hukum publik. Apa itu hukum publik? Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dengan negara atau kepentingan umum dan bukan merupakan hukum private, yaitu hukum yang mengatur antara hubungan perseorangan atau hubungan private. Hukum pidana ini dibagi atas dua. Yang pertama yakni hukum pidana material. Apa itu hukum pidana material? Yaitu mengenai isi kandungan hukum pidana itu sendiri. Sedangkan hukum pidana formal ialah mengenai bagaimana tata cara menuntut ke muka pengadilan orang yang telah disangka telah melakukan tindakan pidana. Kemudian mengenai hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi. Apa maksud kodifikasi tersebut? Ialah sebagian besar aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang atau bahasa Belandanya yaitu wetboek. Yang kita kenal saat ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau singkatnya KUHP. Pembelakuan yang menjadi pertanyaan, apakah pembelakuan hukum pidana kita hanya terbatas pada KUHP? Tidak, sebagaimana ketentuan pada pasal 103 KUHP yang berbunyi, ketentuan-ketentuan dari bab 1 hingga bab 8, buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan mana yang oleh undang-undang perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang lain ditentukan lain. Jadi pembelakuan hukum pidana di Indonesia bukan hanya terbatas pada KUHP, tapi juga dapat berlaku bagi perundang-undangan yang lain. Contohnya ada Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Terorisme yang merupakan salah satu bagian dari pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. Kemudian selain hukum pidana yang telah dikodifikasi, hukum pidana di Indonesia juga diunifikasi. Unifikasi, apa maksud unifikasi tersebut? Ialah berlaku bagi semua golongan rakyat, sehingga tidak ada lagi dualisme antara pembagian golongan Eropa ataupun golongan bumi putra yang mana pembelakuan hukumnya berbeda. Tapi dengan adanya unifikasi ini, maka pembelakuan hukum pidana di Indonesia semuanya sama. Kemudian hukum pidana di Indonesia dibagi atas 3. Hukum pidana umum, hukum pidana militer, dan terakhir hukum pidana fiskal. Hukum pidana material yang saya sebutkan tadi di awal pengertian itu merupakan hukum pidana umum karena berlaku untuk umum. Mengapa dikatakan berlaku untuk umum? Karena ia juga berlaku bagi para militer, meskipun bagi mereka berlaku hukum pidana khusus. Bahwa hukum pidana sipil ini juga berlaku bagi tentara, kita bisa lihat pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang berbunyi, jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada KUHP militer tidak disebutkan di situ, maka dipakailah perbuatan yang telah disebutkan dalam KUHP umum. Kemudian mengenai hukum pidana fiskal. Apa itu hukum pidana fiskal? Ialah berupa aturan-aturan pidana yang tersebut dalam perundang-undangan mengenai penghasilan dan persewaan negara yang sistemnya berlainan dengan KUHP. Kita bisa lihat perbedaan sistemnya terletak pada contohnya dalam salah satunya yaitu pada eksekusinya. Jadi eksekusi pada denda dalam hukum pidana fiskal dilakukan seperti dalam aturan dalam perkara hukum perdata. Bila mana yang pihak yang kalah tidak bisa membayarkan kerugian yang ditetapkan oleh hakim, maka dapat diambillah dari penjualan barang-barang dari pihak terhukum untuk pembayaran denda tersebut.
Ini berbeda dengan KUHP, yang mana sistem KUHP kita dalam pasal 30 ayat 2 berbunyi, ditentukan bahwa jika denda tidak dapat dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti. Dalam belajar hukum pidana, kita akan mengenal asas hukum nullum delictum nulla poena sine praevalebit, yaitu dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah disangka melakukan perbuatan pidana, berlakulah norma tidak tertulis, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sebagaimana asas pokok, yaitu asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak terlebih dahulu ditentukan oleh perundang-undangan. Dahulu kala ini dikenal dalam bahasa Latin yaitu nullum delictum nulla poena sine praevalebit, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Harus dipahami asas ini mengandung 3 pengertian. Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi atau kias. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kemudian mengenai pemberlakuan hukum pidana berdasarkan waktu. Hal ini sudah sangat jelas. Pada ayat 1 pasal 1 KUHP dapat disimpulkan bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan. Yang menjadi permasalahan ialah bagaimana jika perbuatan telah dilakukan sebelum perbuatan itu diadili terjadi perubahan perundang-undangan. Maka menurut pasal 1 ayat 2 KUHP menentukan jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa atau pelaku ditetapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Jadi, bila mana ada perbuatan yang belum diadili, tetapi kemudian ada perubahan perundang-undangan, maka hukuman yang paling ringan itulah hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Kemudian kita akan mempelajari pemberlakuan hukum pidana berdasarkan tempat. Hal ini sudah jelas pada pasal 2 hingga pasal 9 KUHP, membahas mengenai peraturan-peraturan mengenai batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat perbuatan. Ditinjau dari sudut negara, terdapat 2 pendirian atau 2 asas. Pertama yaitu asas teritorial, yaitu perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negara sendiri maupun orang asing. Kedua yaitu asas teritorial, yaitu perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, walaupun ia berada di luar wilayah negara tersebut. Dalam asas pertama, titik beratnya yaitu terjadi pada perbuatan di dalam wilayah. Titik beratnya yaitu pada wilayahnya. Siapa yang melakukannya, walaupun itu orang asing, tidak menjadi soal. Dalam asas yang kedua, teritorial, yang menjadi titik berat adalah orang yang melakukan perbuatan pidana. Tempat terjadinya delik pidana adalah hal yang tidak penting. Harus dipahami bahwa asas pertama yaitu asas yang paling lazim digunakan oleh negara-negara saat ini, termasuk juga Indonesia. Hal ini merupakan hal wajar bila mana orang berada dalam suatu wilayah negara tertentu, maka ia harus tunduk pada perundang-undangan di negara tersebut. Sebaliknya, asas yang kedua ini tidak mungkin dilakukan sepenuhnya lagi. Karena apabila warga negara berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat, bila masih tetap menggunakan asas teritorial ini akan mengakibatkan pertentangan dengan kedaulatan negara lain. Kemudian di sini kita harus memahami istilah perbuatan pidana. Apa yang dimaksud dengan istilah perbuatan pidana? Istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang mana oleh aturan hukum atau perundang-undangan itu dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Asal aja di sini harus diingat betul, ada 2, ada larangan dan ada ancaman. Apa itu larangan? Larangan itu ditunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara kedua ini, yaitu ancaman dan larangan, ada hubungan yang sangat erat. Mengapa demikian?
Karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkanlah bukanlah seorang atau orang. Dan orang tidak dapat dikenakan hukuman pidana jika tidak karena kejadian yang ia timbulkan. Kemudian mengenai unsur-unsur dan elemen-elemen perbuatan pidana. Selain adanya kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya memerlukan adanya hal ihwal tertentu atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Yang mana hal ihwal ini oleh Van Hemel dibagi atas dua golongan. Pertama mengenai diri orang yang melakukan, kedua yaitu di luar dari diri orang yang melakukan. Contoh hal dari yang pertama adalah hal menjadi pejabat negara atau pegawai negeri diperlukan dalam delik jabatan seperti pada pasal 413 KUHP. Sedangkan hal yang lain selain dari diri orang yang melakukan, yaitu contohnya pada pasal 160 KUHP, yaitu penghasutan harus dilakukan di tempat umum. Selain hal ihwal tertentu, unsur-unsur elemen perbuatan pidana ada 5. Pertama yaitu kelakuan dan akibat. Kedua yaitu hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Ketiga yaitu keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Keempat yaitu unsur melawan hukum yang objektif. Kelima adalah unsur melawan hukum yang subjektif. Kemudian pembagian perbuatan pidana dalam kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan-perbuatan hukum pidana menurut sistem KUHP kita dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Walaupun bagian ini tidak ditentukan dengan penyataan suatu pasal KUHP, tapi sudah dianggap demikian adanya. Dan ini terlihat jelas dan nampak pada pembagian buku. Kita bisa lihat pada buku 2 KUHP melulu membahas mengenai kejahatan. Dan pada buku 3 KUHP melulu membahas mengenai pelanggaran. Pembagian atas dua jenis ini didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran sebaliknya adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menentukan demikian. Kemudian dalam perbuatan pidana terdapat pembagian-pembagian yang lainnya. Contohnya pertama yaitu pembagian delik dolus dan delik culpa. Bagi delik dolus diperlukan kesengajaan, misalnya pada pasal 338 KUHP yang berbunyi dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Sedangkan delik culpa adalah sebaliknya. Orang dapat dipidana atas kesalahannya yang berbentuk sebuah kealpaan. Hal ini bisa dilihat pada pasal 359 KUHP. Dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Kedua, pembagian perbuatan pidana atas delik komisionis dan delikta komisionis. Apa itu? Delik komisionis yaitu terdiri dari melakukan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang, misalnya mencuri pada pasal 362. Yang kedua adalah sebaliknya, yaitu delikta komisionis ialah delik yang tidak berbuat, yaitu delik yang berupa tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya ia berbuat. Misalnya, delik dirumuskan pada pasal 164 KUHP, yaitu berbunyi mengetahui suatu permufakatan jahat. Ketiga, pembagian perbuatan pidana atas delik biasa dan delik dikualisifir atau dikhususkan. Delik yang belakangan atau yang dikhususkan ini ialah delik biasa yang ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan pidananya. Contohnya, ada kalanya unsur-unsur itu mengenai cara khas dalam melakukan delik biasa. Ada kalanya objek yang khas, dan ada pula kalanya mengenai akibat yang khas ditimbulkan atas perbuatan pidana yang biasa itu. Contohnya, pada pasal 362 itu ialah perbuatan pencurian biasa. Adapun delik dikualifikasinya kita bisa lihat pada pasal setelahnya yaitu 363, yaitu pencurian yang mana perbuatan pencurian itu dilakukan saat ada keadaan kebakaran. Di sini ada unsur keadaan yang khas. Kemudian pembagian perbuatan pidana yang keempat yaitu ada kalanya delik menerus dan ada kalanya delik tidak menerus. Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus-menerus.
Misalnya pada pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah. Keadaan yang dilarang itu berjalan terus-menerus sampai si korban itu dilepas atau mati. Sekian dari presentasi hukum pidana kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.